Selamat pagi, jemaat yang dikasih Tuhan. Saya berdoa saudara dalam keadaan sehat selalu dan selalu aman dalam perlindungan Tuhan. Pada pagi hari ini mari kita merenungkan firman Tuhan dari 1 Yohanes pasal yang kelima, ayat yang ke-13 akan saya bacakan. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu yang percaya kepada nama Anak Allah tahu bahwa kamu memiliki hidup yang kekal. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Ayat ke-15. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Mari kita berdoa. Bapa di surga yang mulia, kami dedikasikan waktu ini pada pagi hari ini untuk merenungkan firman-Mu. Biar kami dipimpin oleh Roh Kudus pada pagi hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Baik saudara, ya dalam kitab 1 Yohanes ini, Rasul Yohanes menulis bahwa semua yang kutulis itu, ya dari awal pertama sampai pasal 5 ini, apa yang Yohanes tulis adalah untuk meyakinkan jemaat pada saat itu. Dan tentunya ini untuk kita semua juga, bahwa apa yang ditulis ini, semua kitab ini ditulis untuk meyakinkan saudara dan saya, supaya kita percaya di dalam nama Anak Allah, yaitu Yesus Kristus, Anak Allah. Supaya kita percaya akan Dia. Dan supaya kita tahu bahwa saudara dan saya memiliki hidup yang kekal di dalam Yesus Kristus. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara dan saya memiliki hidup yang kekal, yang hanya kita bisa terima di dalam Yesus Kristus. Kemudian ayat yang ke-14, dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya. Nah saudara, kadang kita berdoa, kita berpikir, kita meminta kepada Tuhan untuk A, B, C, semua daftar permintaan doa kita mau dengan caranya kita. Kadang kita meminta kepada Tuhan seharusnya begini, sesuai dengan standar pikiran kita. Tetapi firman Tuhan mengatakan di ayat 14, dikatakan Tuhan akan mengabulkan doa kita jikalau kita memintanya sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga. Jadi doa di ayat 14 ini, doa yang dikabulkan adalah doa yang sesuai dengan kehendak Allah Bapa di surga. Nah di dalam ESV dikatakan, and this is the confidence that we have toward Him, that if we ask anything according to His will, He hears us. Jadi dengan kata lain, kita memiliki keyakinan, assurance. Di dalam Amplified dikatakan assurance, ya, privilege of boldness, ya, satu hak istimewa untuk kita percaya, berani percaya, yakin sepenuhnya bahwa Allah mengabulkan doa kita jika kita memintanya sesuai dengan kehendaknya. Nah, kata-kata mengabulkan yang digunakan dalam ESV di sini adalah hear, di mana dalam bahasa Yunani juga digunakan kata-kata akuo, yang juga artinya adalah listen atau hears, mendengar dalam bahasa Indonesianya. Itulah kata-kata aslinya. Jadi dengan kata lain di dalam ayat 14 ini, jika kita berdoa meminta dan permintaan kita itu sesuai dengan kehendaknya, maka Allah akan mendengarkan doa kita. Allah mendengar seruan saudara. Allah mendengar keluhan hati saudara dan saya. Jadi Allah mendengarkan kita. Ya.
Kemudian di ayat yang ke-15. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Dan jika kita tahu Allah mendengarkan, mengabulkan, artinya juga mendengarkan doa kita, apa saja yang kita minta. Jadi semua apa saja yang kita minta, yang kita naikkan, yang kita sampaikan kepada Allah, jika itu sesuai, jika itu adalah kehendak Allah, Allah pasti akan mendengarkan. Allah mendengar. Allah tidak menutup telinganya kepada seruan kita. Dan Allah mendengar seruan dan doa kita. Nah saudara, seorang jemaat, seorang leader juga di dalam jemaat, ada mengirim satu cerita yang begitu indah kepada saya. Dan saya mau ceritakan juga kepada saudara. Sebuah kisah ini tentang seorang tentara. Yang saat itu tentara ini dia melayani Tuhan. Suatu ketika seorang tentara ini sedang dalam perjalanan misi di sebuah kota, dan dia sedang berjalan menuju Chicago. Nah di dalam perjalanan itu dia jalan kaki, lalu dia membutuhkan tumpangan untuk dia pergi ke kota Chicago. Nah suatu saat ada sebuah mobil limosin menghampiri, mendekati dia, dan si tentara ini memohon untuk menumpang. Dan mobil limosin ini kemudian si bapak pemilik mobil limosin ini mengizinkan tentara itu untuk menumpang mobilnya. Kemudian di dalam mobil itu terlibatlah mereka dalam sebuah percakapan yang baik, saling berkenalan satu dengan yang lain. Di saat mereka sedang berbicara, asik berbicara, Roh Kudus berbicara kepada tentara ini, mengatakan bahwa beritakan tentang Kristus. Kemudian tentara ini kaget dan dia mengatakan, nggak enak kalau saya bicara kepada orang baru ini. Nanti kalau dia nggak terima, nanti saya dituruni di tengah jalan. Dia takut, tentara ini. Kemudian sepanjang perjalanan itu Roh Kudus berbicara lagi dan terus berbicara kepada tentara ini. Sampai akhirnya tentara ini memberanikan diri berbicara kepada pemilik limosin ini. Pak, mohon maaf, boleh nggak saya bertanya? Pertanyaan yang pribadi kepada Bapak. Lalu sang pemilik limosin ini mengatakan, oh silakan saja, boleh aja bicara pribadi. Kemudian tentara ini mengatakan, kalau seandainya Bapak dipanggil oleh Tuhan meninggal hari ini, Bapak masuk surga atau neraka? Kemudian Bapak itu kaget. Saudara, katanya, baru saja sebelum saya menerima saudara, ketemu saudara di jalan, ada terlintas dalam pikiran saya, waduh, kalau saya meninggal, saya bisa nggak masuk surga? Apa saya masuk neraka ya? Bagaimana caranya supaya saya bisa masuk surga? Dan sekarang Anda menanyakan itu kepada saya. Lalu sang tentara ini mengatakan, dia juga kaget dan dia katakan, Bapak mau tahu nggak bagaimana caranya supaya Bapak bisa masuk surga? Lalu Bapak itu mengatakan, iya saya mau. Kemudian tentara itu mulai menceritakan siapa Yesus Kristus Tuhan. Dia menceritakan bagaimana Kristus mati di kayu salib dan bangkit pada hari yang ketiga untuk menebus dosa kita, umat manusia. Dia menyampaikan bahwa ada keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ada jalan, ada kebenaran, dan ada kehidupan. Karena Yesus itulah jalan kebenaran dan hidup. Lalu dia beritakan kepada Bapak ini bahwa kalau Bapak percaya pada Yesus Kristus, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Bapak akan menerima jaminan hidup yang kekal bersama dengan Yesus di surga. Kemudian Bapak itu mengatakan, iya saya mau percaya kepada Tuhan Yesus.
Dan saya mau menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidup saya. Kemudian mereka berdoa dan bapak ini, pemilik limosin ini berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan. Kemudian mereka tiba di Chicago dan tentara ini mulai turun. Saat mau turun, si bapak pemilik limosin ini mengatakan, saudara, kalau saudara kembali lagi ke kota Chicago suatu saat nanti, saudara bisa hubungi saya di alamat ini. Lalu bapak itu memberikan kartu nama itu kepada tentara ini. Dan kemudian mereka berpisah. Dan tentara itu melanjutkan pelayanannya di kota Chicago. Nah, cerita ini belum selesai sampai di sini. 5 tahun kemudian ada sebuah kesempatan sang tentara ini kembali ke kota Chicago. Kemudian tentara ini teringat kartu nama tadi, lalu dia datang ke alamat itu. Dan di alamat itu dia bertemu dengan security, lalu security mengatakan, Bapak tahu dari mana kartu ini? Oh, saya dapat langsung dari pemilik limosin. Kemudian security itu menyarankan Bapak langsung silakan masuk, naik ke lantai paling atas, ketemu dengan sekretaris dari presdir perusahaan ini. Kemudian tentara itu naik, ketemu dengan sekretaris, lalu memberikan kartu nama itu. Sekretaris itu juga kaget. Kok Bapak bisa ketemu kartu nama ini? Bagaimana ceritanya? Lalu tentara itu bilang, wah ceritanya panjang sekali. Saya mau ketemu Bapak ini. Lalu sekretaris itu bilang, Bapak ini sudah meninggal. Tapi saudara bisa ketemu dengan istri dari sang pemilik limosin ini. Kemudian bertemulah mereka, tentara ini dengan istri sang pemilik limosin ini. Lalu istri itu bertanya, bagaimana kamu bisa ketemu dengan suami saya? Ya, karena suami saya ini sudah meninggal 5 tahun yang lalu. Karena kecelakaan yang berat dengan mobil limosin itu, dan sehingga menyebabkan suaminya meninggal. Kemudian sang tentara ini cerita bagaimana perjumpaan mereka dan bagaimana dia melayani suami ini menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan, dan bagaimana mereka mengakhiri dengan doa menerima Yesus. Lalu mulai istri itu menangis terharu, dan istri itu berlutut dan berdoa, dan dia berseru kepada Tuhan untuk bertobat dan minta ampun kepada Tuhan. Lalu dia ceritakan kepada tentara itu bahwa selama 5 tahun hidup saya pahit, dan saya kepahitan kepada Tuhan karena dia merasa Tuhan tidak jawab doanya dia. Dia merasa dia bertahun-tahun berdoa untuk suaminya terima Yesus, tapi dia merasa Tuhan tidak menjawab, justru Tuhan panggil suaminya dengan kecelakaan. Kenapa kecelakaan itu terjadi? Kenapa Tuhan panggil? Kenapa Tuhan ambil suami saya? Dan istrinya mengatakan, 5 tahun ini saya tidak ke gereja, saya melarikan diri, menghindar dari orang-orang Kristen. Tapi sekarang saya baru tahu jawabannya. Ternyata Tuhan menjamah suami saya, dan saya bergembira sekali karena di akhir kehidupan suami saya menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan. Saudara, kisah ini menjadi kisah yang membangkitkan inspirasi buat kita semua. Bahwa ternyata Tuhan bisa menjawab doa sang ibu ini dengan cara yang berbeda. Berbeda dari apa yang istrinya mau. Berbeda dari apa yang istrinya pikirkan seharusnya terjadi. Tapi tetap Tuhan menjawab doa dari istri, karena doanya sesuai dengan kehendak Tuhan. Saudara, haruskah Tuhan menjawab? Haruskah Tuhan mengabulkan doa kita sesuai dengan keinginan kita? Haruskah Tuhan mengabulkan doa kita sesuai dengan cara yang kita mau? Jawabannya adalah tidak harus. Ketika Tuhan menjawab doa saudara dan saya, Tuhan punya 3 jawaban. Yang pertama, jawabannya adalah iya. Ketika Tuhan menjawab iya, itu berarti doa kita memang sesuai caranya Tuhan. Memang itu yang Tuhan mau kerjakan. Sesuai dengan rencananya Tuhan. Jawaban yang kedua adalah tidak. No. Ketika Tuhan jawab tidak, karena Tuhan punya jawaban yang lebih baik. Tuhan punya jawaban yang lebih indah. Tuhan punya rencana yang lebih
luar biasa, lebih sempurna buat saudara dan saya. Tuhan punya yang lebih baik untuk kita. Jawaban yang ketiga, tunggu, wait. Ketika Tuhan menjawab, tunggu. Berarti waktunya Tuhan berbeda dengan waktunya saudara dan saya. Berarti Tuhan punya rencana sesuai dengan kehendaknya, indah pada waktunya. Pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Tuhan menjadikan segala sesuatu indah pada waktunya. Pada waktunya Tuhan. Yang berbeda dengan waktunya saudara dan saya. Dan waktu yang Tuhan sudah tetapkan, itu adalah indah dan terbaik dan sempurna untuk saudara dan saya. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk renungan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, hamba berdoa, biar renungan singkat ini akan menjadi berkat bagi kehidupan kami, untuk kami berserah sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan percaya di dalam Tuhan Yesus Kristus, bahwa Engkau Tuhan mengabulkan, menjawab doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara.